Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Auliah Ramadhani dengan NIM 240511160. Nama saya Fatihatul Ikrimah dengan NIM 240511136. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nas Ovita dengan NIM 2411041. Oke, kami kelompok 3 tuh akan menjelaskan tentang implementasi CRUD menggunakan konsol dan ZUI. Nah, CRUD ini sendiri tuh adalah singkatan dari Write, Read, Update, dan Delete. Gitu, teman-teman. Next, ada pertanyaan nih, mengapa CRUD ini penting? Di era digital sekarang kan hampir semua aplikasi seperti sistem akademik, rumah sakit, maupun e-commerce tuh memerlukan pengolahan data yang terstruktur, bener gak? Nah, setiap harinya tuh bakalan ada yang ditambah, ditampilkan, diperbarui, bahkan dihapus. Nah, proses ini tuh dikenal sebagai CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete gitu. Empat operasi ini tuh adalah fondasi pengembangan aplikasi. Nah, tujuan mempelajari CRUD ini tuh adalah memahami cara sistem mengolah data agar informasi tetap akurat, mudah diakses, dan selalu diperbarui setiap saat. Gitu guys. Nah, lanjut ya. Pengertian CRUD. Nah, tadi kan kita membahas pentingnya CRUD ya. Terus, apa sih itu CRUD? CRUD ini tuh adalah 4 operasi dasar yang digunakan untuk mengolah data dalam sistem atau database. Nah, di sini ada create. Create itu adalah proses menambahkan data baru ke database atau penyimpanan. Contohnya tuh kita menginput data mahasiswa baru ke sistem. Nah, terus selanjutnya ada read. Read ini tuh adalah membaca atau menampilkan data yang sudah tersimpan. Kita misalnya menampilkan seluruh mahasiswa TI 24D gitu. Nah, selanjutnya ada update dan delete. Nah, update sendiri tuh adalah mengubah data atau memperbarui data. Nah, kita bisa memperbarui misalnya NIM-nya atau namanya atau umurnya gitu di sini. Nah, terus ada lagi delete. Delete ini adalah menghapus data yang sudah tidak diperlukan dari database. Jadi misalnya ada mahasiswa yang sudah lulus nih, kita bisa menghapus data mahasiswa tersebut. Gitu guys. Nah, selanjutnya kita masuk ke alur CRUD. Alur kerja CRUD secara sederhana dalam sebuah aplikasi itu kita rangkum menjadi 4 langkah ya. Pertama tuh user akan memasukkan input. Inputnya tuh berupa apa? Berupa data. Nah, data ini tuh bakalan diproses oleh program. Nah, program akan menjalankan logika yang kita mau. Logikanya apa aja? Ada create, read, update, atau delete gitu. Nah, terus si programnya tuh bakalan berinteraksi nih dengan database. Berinteraksi untuk menyimpan dan mengambil data gitu. Nah, terus habis berinteraksi dengan database, si program akan menampilkan hasilnya sesuai yang user mau. Gitu, guys. Jadi alur ini tuh memastikan bahwa data yang ada di program tuh dapat ditambahkan, dibaca, diperbarui, dan dihapus secara aman dan terstruktur gitu. Gitu kurang lebihnya. Nama saya Fatihatul Ikrimah dengan NIM 240511136. Saya lanjut ke bagian koneksi Python dan MySQL. Di sini program Python berperan sebagai client, sedangkan database MySQL berperan sebagai server penyimpanan data. Jadi ketika program Python ingin menambah atau mengambil data, program tidak langsung menyimpan sendiri, tetapi mengirim query SQL ke database agar Python bisa terhubung ke MySQL. Kita membutuhkan konektor, misalnya MySQL konektor connect. Di dalam koneksi itu biasanya ada host, user, password, nama database, dan port. Pada slide ini juga terlihat dua cara menyimpan konfigurasi
koneksi, cara pertama adalah hardcore, yaitu data koneksi ditulis langsung di file connect.py. Cara ini mudah dipahami pemula, tetapi kurang aman jika shortcut dibagikan. Cara kedua memakai file env, sehingga username, password, host, database, dan port disimpan di file konfigurasi terpisah. Cara env lebih rapi dan lebih aman untuk pengembangan program. Nah, setelah koneksi database, kita masuk ke implementasi CRUD berbasis konsul. Aplikasi konsul adalah program berbasis teks yang dijalankan di terminal atau command prompt. Interaksinya dilakukan dengan mengetik pilihan menu atau input tertentu. Misalnya user memilih menu 1 untuk tambah data, menu 2 untuk lihat data, menu 3 untuk edit data, menu 4 untuk hapus data, menu 5 untuk keluar. Nah, kelebihan konsul adalah ringan, hemat memori, cepat dijalankan, dan cocok untuk belajar logika pemrograman karena kita fokus pada alur pemrograman. Tetapi kekurangannya, tampilan konsul kurang menarik secara visual dan terasa kurang ramah untuk pengguna yang belum terbiasa dengan perintah teks. Jadi konsul ini cocok sebagai tahap awal untuk memahami fungsi CRUD sebelum dibuat lebih nyaman dalam bentuk GUI. Pada slide ini ditampilkan contoh output dari CRUD konsul. Bagian pertama adalah read, yaitu menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk tabel. Dari sini user bisa melihat data yang tersimpan di database. Bagian kedua adalah create, yaitu menambahkan data mahasiswa baru. User memasukkan NIM, nama, jenis kelamin, dan pemrograman studi. Lalu pemrograman menyimpan data tersebut ke database. Bagian ketiga adalah update, yaitu mengubah data yang sudah ada. Biasanya user memasukkan NIM atau ID yang ingin diedit, lalu program menampilkan data lama dan meminta data baru. Bagian keempat adalah delete, yaitu menghapus data mahasiswa sebelum data dihapus. Biasanya program meminta konfirmasi agar tidak terhapus secara tidak sengaja. Jadi dari contoh ini terlihat bahwa meskipun tampilannya sederhana, fungsi CRUD sudah berjalan lengkap di konsul. Selanjutnya kita masuk ke CRUD berbasis GUI. GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka berbasis grafis yang membuat user bisa berinteraksi dengan aplikasi melalui elemen visual seperti tombol, icon, prompt, dan tabel. Jadi user tidak perlu lagi mengetik perintah di terminal pada aplikasi CRUD. Nah, GUI biasanya memiliki beberapa komponen utama. Di sini yaitu text box digunakan untuk memasukkan data, misalnya nama atau nomor HP. Kalau buton digunakan untuk menjalankan aksi seperti tambah, ubah, hapus, atau bersihkan. Nah, kalau tabel atau JTabel digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Kalau label dipakai untuk memberi keterangan file. Nah, kalau from ini ketutupan ya, tapi ini from. Sedangkan from menjadi wadah untuk mengelompokkan input dan tampilan dengan guci. Aplikasi menjadi lebih mudah dipakai oleh pengguna akhir, terutama pengguna yang tidak terbiasa dengan command line. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana implementasi CRUD pada aplikasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Di sini kita menggunakan contoh aplikasi pengelolaan data tamu hotel. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi konsol yang menggunakan perintah teks pada GUI, semua proses dilakukan melalui tampilan visual seperti form, tombol, dan tabel.
Kita lanjut, untuk proses create, pengguna cukup mengisi data pada form, misalnya nama, nomor HP, email, dan alamat. Setelah semua data terisi, tinggal diklik tombol tambah, lalu data akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya itu adalah update. Pengguna memilih salah satu data pada tabel, data itu akan otomatis muncul di form, kemudian diubah sesuai kebutuhan dan klik tombol edit adalah delete. Pengguna memilih data yang ingin dihapus, lalu klik tombol hapus, lalu sistem meminta konfirmasi agar data tidak terhapus secara tidak sengaja. Selain itu, tersedia fitur refresh dan cari sehingga pengelolaan data menjadi lebih praktis. Yang terakhir, ada proses read, yaitu menampilkan seluruh data yang sudah disimpan. Data tersebut akan muncul dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dibaca dan dicari. Lalu selanjutnya itu ada perbandingan konsol dan GUI. Konsol dijalankan melalui terminal sehingga penggunaan harus mengetik perintah secara langsung. Kelebihannya itu lebih ringan, cepat, dan cocok untuk belajar logika pemrograman. Sedangkan GUI memiliki tampilan yang lebih menarik karena pengguna cukup menggunakan tombol, form, dan tabel. Hal ini membuat aplikasi lebih mudah digunakan oleh pengguna umum. Bilanya berbeda, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan proses create, read, update, dan delete terhadap data di database. Jadi pemilihannya itu disesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya masing-masing. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan aplikasi CRUD yang sudah kami buat. Oke guys, kali ini kita akan menjalankan aplikasi yang berbentuk konsol. Kita mau jalankan dulu ya, new terminal, terus kita ketik Python connect pay, lalu enter. Nah di sini udah connection successful, terus kita lanjut. Nah di sini ada tambah data mahasiswa, kita masukkan name, lalu kemudian nama, masukkan jenis kelamin juga, terus masukkan program studi ya. Nah ini berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita mau nambahin data lagi. Kita pencet Python entry pay dulu, tambahkan name, tambahkan nama lagi. Oke. Tambahkan jenis kelaminnya. Nah, data berhasil ditambahkan ya teman-teman. Lalu kita ketik Python view py untuk melihat tabelnya. Nah ini hasilnya setelah kita menambahkan 3 data. Lalu jika ada data yang ingin dihapus, kita tinggal ketik Python delete py, lalu kita masukkan name. Nanti akan muncul otomatis name, nama, jenis kelamin, dan prodi. Lalu sistem akan mengkonfirmasi yakin ingin menghapus data ini. Jika ya, kita ketik Y, kalau tidak kita ketik N. Nah sekarang kita ketik Y, lalu data berhasil dihapus. Oke, kita akan running. Kita masukkan username dan password, lalu masuk. Di dalam dashboard itu ada jumlah kamar, jumlah tamu, lalu ada jumlah reservasi dan total pendapatan kita.
di data kamar kita akan nulis nomor kamarnya, tipe kamarnya itu deluxe, dan kita akan masukkan harga per malamnya. Oke, lalu kita pencet tambah. Nah, ini ada konfirmasi kalau data itu udah tertambah. Kita bisa lihat di sini tuh udah ada nomor kamar yang sudah kita tambah tadi. Oke. Coba kita mau mengeditnya ya. Coba kita edit nomor kamarnya aja. Edit. Lalu di sini juga ada konfirmasi kalau kita sudah berhasil mengedit kamar tersebut. Edit. Terus kita mau hapus. Kita pencet hapus. Berhasil ya guys. Lalu kita ke data tamu. Kita akan masukkan nama, misalnya Bang Radit. Lalu kita masukkan nomor HP, email, dan alamat tentunya. Oke, kita tambah, klik tambah, dan di sini juga ada konfirmasi kalau data tersebut sudah berhasil ditambah. Lalu kita tinggal pencet nama yang ingin kita edit, dan kita otomatis di situ tuh bakalan terisi nama yang ingin kita edit. Setelah dipencet itu, kita mau edit namanya, alamat, dan emailnya. Langsung klik edit, dan di sini juga ada konfirmasi bahwa kita di data reservasi di Nadia Omara di standard room, dan kita pilih check in dan check outnya. Lalu simpan. Kalau di refresh itu udah ada Nadia Omaranya. Udah terupdate ya guys. Sekian. CRUD merupakan konsep dasar dalam pengelolaan data yang terdiri dari create, read, update, dan delete. Hampir semua aplikasi berbasis database menggunakan 4 proses ini. Kita juga melihat bahwa konsol dan GUI memiliki fungsi yang sama, tetapi cara penggunaan berinteraksi berbeda. Konsol lebih ringan dan cocok untuk belajar, sedangkan GUI lebih nyaman dan mudah digunakan oleh pengguna. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi CRUD menggunakan konsol dan GUI. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi CRUD menggunakan konsol dan GUI. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan CRUD dalam sebuah aplikasi. Kami juga menyadari masih ada kekurangan, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran maupun pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita akan running.
masukkan username dan password, lalu masuk. Di dalam dashboard itu ada jumlah kamar, jumlah tamu, lalu ada jumlah reservasi dan total pendapatan kita. Lalu di data kamar kita akan nulis nomor kamarnya, tipe kamarnya itu deluxe, dan kita akan masukkan harga per malamnya. Oke. Lalu kita pencet tambah. Nah, ini ada konfirmasi kalau data itu udah tertambah. Kita bisa lihat di sini tuh udah ada nomor kamar yang sudah kita tambah tadi. Oke. Coba kita mau mengeditnya ya. Coba kita edit nomor kamarnya aja. Edit. Lalu di sini juga ada konfirmasi kalau kita sudah berhasil mengedit kamar tersebut. Edit. Terus kita mau hapus. Kita pencet hapus. Berhasil ya guys. Lalu kita ke data tamu. Kita akan masukkan nama, misalnya Bang Radit. Lalu kita masukkan nomor HP, email, dan alamat tentunya. Oke, kita tambah, klik tambah, dan di sini juga ada konfirmasi kalau data tersebut sudah berhasil ditambah. Lalu kita tinggal pencet nama yang ingin kita edit, dan kita otomatis di situ tuh bakalan terisi nama yang ingin kita edit. Setelah dipencet itu kita mau edit namanya, alamat, dan emailnya. Langsung klik edit, dan di sini juga ada konfirmasi bahwa kita di data reservasi di Media Omara di standard room, dan kita pilih check in dan check outnya. Lalu simpan. Kalau di refresh itu udah ada Nadia Omaranya. Udah terupdate ya guys. Sekian. CRUD merupakan konsep dasar dalam pengelolaan data yang terdiri dari create, read, update, dan delete. Hampir semua aplikasi berbasis database menggunakan 4 proses ini. Kita juga melihat bahwa konsol dan GUI memiliki fungsi yang sama, tetapi cara penggunaan berinteraksi berbeda. Konsol lebih ringan dan cocok untuk belajar, sedangkan GUI lebih nyaman dan mudah digunakan oleh pengguna. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi CRUD menggunakan konsol dan GUI. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan CRUD dalam sebuah aplikasi. Kami juga menyadari masih ada kekurangan, sehingga kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran maupun pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.